Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jarhum dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran dari kelas A dengan NIM V132334. Di sini saya menjelaskan tentang materi advertising, mata kuliah advertising yang diambil oleh Bapak Lutfi Aulia Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang dari awal semester 4 sampai pertengahan semester ini. Lalu materinya yaitu pertama adalah tentang customer journey atau perjalanan pelanggan. Nah, saat ini ada 3 konsep komunikasi pemasaran yang terkait dengan perjalanan konsumen. Jadi yang pertama ada AIDA, yang kedua ada saluran penjualan, dan yang ketiga ada model atribusi. Yang pertama model AIDA yang berisikan tentang kesadaran, minat, keinginan, dan tindakan. Nah, hal ini selalu terhubung dengan iklan warisan, yaitu terutama dengan siaran televisi dan bentuk media massa tradisional lainnya. Hal ini juga merupakan upaya ilmiah pertama kali untuk mengukur efektivitas pesan merek dan komunikasi pemasaran. Lalu selanjutnya adalah saluran penjualan. Saluran ini juga disebut sebagai saluran pemasaran. Hal ini adalah turunan yang sangat populer dari model AIDA. Model saluran penjualan telah disesuaikan dengan semua bentuk media digital dan pemasaran online. Hal ini menyediakan cara yang cepat dan mudah untuk menunjukkan bukti kinerja. Mungkin ada ribuan bantuan faktor yang mempengaruhi selama perjalanan konsumen, termasuk komunikasi interpersonal, pesan persuasif, dan konten online. Baik model AIDA maupun saluran penjualan tidak mempertimbangkannya. Kedua model dirancang untuk menunjukkan suatu hasil, tapi bukan aktivitas dan peristiwa yang terjadi saat sampai di sana. Itulah mengapa model atribusi dibuat. Model atribusi dapat menentukan dan memperkirakan jumlah faktor yang berpengaruh dan mempengaruhi perjalanan pelanggan, terutama dengan analitik prediktif. Lalu ada model AIDA. Model AIDA dirancang untuk mewakili langkah-langkah berurutan yang akan dilakukan oleh seorang konsumen sebelum membeli produk atau sebuah layanan. Itu adalah konsep yang logis, praktis, dan mudah dipahami, yang dapat segera diterima dan dimakan oleh biro iklan dan pengiklan. Model AIDA selalu diilustrasikan dalam bentuk segitiga. Asumsinya adalah bahwa iklan mulai mempengaruhi proses pengambilan keputusan seorang konsumen dengan menghasilkan kesadaran akan sebuah merek. Nah, selanjutnya untuk mencapai tingkatan kesadaran yang lebih tinggi, memberikan kesempatan yang sangat baik untuk mengubah pikiran dan suasana hati para pembeli dan memindahkan mereka ke tahap berikutnya, minat yang lebih besar dalam membeli sebuah merek atau sebuah layanan. Setelah rentetan pesan iklan dan promosi penjualan yang berkelanjutan, konsumen akhirnya termotivasi untuk memutuskan. Lalu selanjutnya adalah saluran penjualan. Saluran penjualan adalah visualisasi yang paling umum diadopsi, hanya berbagai corong, dan hal itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Agen dan para pilihan menyebutnya yaitu sebagai tofu, mofu, dan bofu. Bagian atas atau corong di dunia digital, tujuan dari top of the funnel atau tofu adalah untuk mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke situs web merek. Bagian tengah corong tantangannya adalah mengubah minat menjadi sebuah keinginan. Itu ada di corong tengah. Nah, bagian bawah corong membuat komitmen untuk membeli merek tertentu adalah bagian dari komunikasi yang masuk ke dalam corong bawah. Lalu selanjutnya itu jumlah uang pemasaran terbesar dihabiskan di top of the funnel, di mana konten informatif dan pesan persuasif digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek. Dari sana lebih banyak uang iklan dan pesan merek yang
dan pesan merek baru diarahkan kepada individu-individu yang telah masuki saluran tengah. Strategi kreatif dan media pada tingkat ini dirancang untuk meningkatkan minat pada sebuah merek serta untuk merangsang keinginan sadar yang lebih besar untuk memilikinya. Dan yang terakhir yaitu the bottom of the funnel atau BOFU, memungkinkan teknik promosi penjualan yang menekan insentif kepada pembeli untuk memotivasi mereka untuk membeli sebuah merek atau setidaknya mengambil tindakan tambahan untuk mengetahui lebih banyak tentang merek tersebut. Lalu model atribusi berikut adalah peningkatan lain dalam konsep titik sentuh yang lebih masuk akal di era algoritma dan kecerdasan buatan. Keputusan konsumen bukan hanya merupakan perkembangan linear dari kebutuhan hingga pemenuhan, melainkan itu adalah punca dari ratusan mungkin atau bahkan ribuan titik-titik sentuh individu, mungkin ribuan titik-titik sentuh individu. Nah, teori ini didasarkan pada interaksi konsumen yang diberikan banyak kesempatan untuk melihat, merasakan, mendengar, atau baca tentang sebuah merek. Sementara program promosi iklan dan penjualan adalah pemberi pengaruh terkuat. Kontak pribadi dengan teman, keluarga, dan asosiasi juga memainkan peran penting dalam kesadaran, minat, keinginan, dan tindakan potensial konsumen dalam membeli produk atau sebuah layanan. Model atribusi menciptakan kerangka kerja untuk menganalisis titik kontak. Ini termasuk media warisan, media digital, promosi penjualan, hubungan masyarakat, visibilitas merek, kontak pribadi, dan bentuk IMC lainnya. Nilai ditetapkan untuk setiap titik kontak individu dan secara matematis terkait dengan rumus. Misalnya, beberapa nilai iklan di televisi dibandingkan dengan postingan media sosial atau penawaran kupon email promosi, atau seberapa pentingkah interaksi terakhir dengan pencarian online untuk sebuah merek dibandingkan dengan pencarian pertama untuk sebuah merek. Ini semua adalah bagian dari proses kuantifikasi yang kemudian dimasukkan ke dalam model komputer yang digunakan untuk mencari analitik prediktif untuk mengantisipasi aktivitas pembelian konsumen di masa depan. Lalu tentunya ada proses perencanaan IMC. Setiap program dan aktivitas dalam pelaksanaan sangat kompleks dan saling terkait, sehingga tanpa terkoordinasi organisasi dan kontrol yang tepat, tidak ada hal positif yang akan terjadi. Hasilnya adalah komunikasi yang tidak efektif, jumlah uang yang akan terbuang banyak, lalu dan banyak peluang yang berharga akan terlewatkan. Tidak mengherankan jika manajer pemasaran percaya bahwa perencanaan IMC tidak hanya penting, tetapi juga sangat penting. Tujuan dari rencana IMC adalah cetak biru atau arah panduan untuk menciptakan dan mengoordinasi komunikasi antara konsumen dan pengiklan. Hal ini menyediakan masukan penelitian yang dibutuhkan untuk membuat keputusan strategis tentang pesan kreatif dan saluran pengiriman media. Rencana tersebut juga mencakup jumlah uang yang harus dibelanjakan dengan metode yang digunakan untuk menentukan anggaran IMC. Selain itu, rencana IMC menetapkan tujuan yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan dampak hubungan komunikasi antara konsumen dan pengiklan untuk merek tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur rencana IMC. Yang pertama, tidak ada cara tunggal atau terbaik untuk menulis rencana IMC. Setiap pendekatan selalu berbeda karena setiap perusahaan masih berbeda-beda, dan setiap manajer memiliki preferensi berdasarkan pelatihan, pengalaman, dan tingkat keahlian. Nah, industri yang berbeda memiliki struktur pasar yang berbeda juga, pola informasi pelaporan,
dan kebutuhan kompetitif. Namun, rencana IMC harus sesuai dengan dan mendukung tujuan pemasaran. Namun, rencana IMC juga harus sesuai dengan tujuan pemasaran tersebut. Itu satunya dari riset pemasaran. Pecahan IMC selalu dimulai dengan penelitian. Ini adalah persyaratan yang ketat, karena begitu banyak keputusan komunikasi kreatif yang subjektif. Ada kebutuhan wajib untuk mendukung mereka dengan wawasan, logika, dan jumlah data. Jumlah variabel yang terlibat dikombinasikan dengan beberapa opsi dan pilihan. Berkontribusi pada kompleksitas IMC. Sementara sebagian besar laporan dan dokumen penelitian IMC berkisar pada angka rekomendasi memandu keputusan. Ada empat bagian untuk penelitian sebuah rencana IMC, yaitu penelitian konsumen, produk, pasar, dan komunikasi. Setiap jenis penelitian memberikan perspektif lain untuk perencanaan yang efektif dan berkontribusi pada kualitas keseluruhan strategi dan program. Lalu selanjutnya ada strategi segmentasi. Strategi ini menjangkau semua orang. Ada banyak perbedaan di antara pembeli, tidak hanya dari segi perspektif, namun juga dari segi demografis, tapi juga kebutuhan dan keinginan, lalu psikologis. Jadi perlu untuk mengidentifikasi individu-individu yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk membeli suatu produk atau layanan tertentu. Ini adalah pembeli yang paling mungkin yang akan menjadi target merek. Lalu faktor-faktor lain seperti lokasi, geografis, atau faktor lain seperti lokasi lalu faktor-faktor lain seperti lokasi geografis dan faktor lokasi seperti lokasi geografis dan kebiasaan penggunaan produk mereka juga penting. Fokus pada segmen tertentu dari pasar yang lebih besar adalah satu-satunya cara paling efektif untuk menjangkau pelanggan dengan pesan yang tepat. Pada pesan yang tepat dan pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Lalu target audien adalah kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk atau layanan. Ini termasuk deskripsi spesifik tentang perbedaan antara orang yang tertarik pada sebuah merek dan mereka tidak. Ada banyak faktor yang terlibat dengan target audien, yaitu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan status perkawinan. Lalu tentunya adalah komunikasi pelanggan. Komunikasi pelanggan ini atau komunikasi layan. Lalu selanjutnya ada komunikasi. Ada komunikasi pelanggan. Komunikasi itu komunikasi layanan pelanggan atau komunikasi membangun hubungan dirancang untuk menjual atau setidaknya untuk memulai proses penjualan. Komunikasi layanan pelanggan memberi pelanggan kesempatan untuk mengirim informasi penjualan, meskipun konten penjualan akan sangat menjual secara lunak. Lalu selanjutnya adalah pesan penjualan termasuk layanan pelanggan. Selanjutnya ada pemesanan hubungan. Ide pemesanan hubungan meningkatkan bahwa semua titik kontak pelanggan harus dikelola untuk kepuasan pelanggan. Ini berarti bahwa pemesanan hubungan menempatkan lebih banyak penekanan pada manajemen jaringan pemasok yang berdampak pada pelanggan. Klasifikasi pelanggan. Langkah pertama adalah mengelompokkan pelanggan ke dalam suatu kategori. Lalu selanjutnya yaitu streaming program adalah untuk memvariasikan tingkat investasi seseorang sesuai dengan analisis segmen yang dilakukan di atas. Metode perhitungan anggaran.
keputusan harus dibuat tentang berapa banyak uang yang akan dibutuhkan atau dialokasikan untuk rencana IMC yang efektif dan sangat kompetitif. Metode-metode ini termasuk pola historis, peningkatan tahunan, rasio industri, persentase penjualan, harga per unit, masa pasar, masa suara, tujuan IMC, model media, nilai tambah kompetitif, titik impas, dan entry merek baru. Setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan beberapa metode lebih sesuai untuk bisnis kecil dan pengusaha, sementara yang lain hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar dan organisasi yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada tujuan IMC. Tujuan ini ada banyak model perencanaan media yang berbeda yang digunakan untuk mengembangkan anggaran IMC. Mayoritas dari mereka melibatkan variasi adalah singkatan dari mendefinisikan tujuan dan untuk mengukur hasil iklan. Lalu inti dari model ini adalah serangkaian tahapan termasuk kesadaran, sikap, minat, pembelian, dan tindakan. Model perencanaan media lainnya termasuk ke dalam cara pembelian, piramida, dan perjalanan pelanggan yang mengikuti metode angka menurun yang serupa. Meskipun label dan tahapan mungkin berbeda, metode dasar untuk bergerak menuju tingkat ke atas atau bawah sangat konsisten.